Pada seluruh tamu undangan, dipersilahkan untuk menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang telah hadir baik secara luring maupun secara daring. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillahi ta'ala, tahiyatan min ahlil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Kantor Kemenak Kabupaten Sleman, yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Syamsuddin SPDI MPD. Yang kami hormati Ibu Pengawas MI, Ibu Dr. Randa Sri Purwiyati Kusuma Wardani MSI. Yang kami hormati Ibu Pengawas RA, Ibu Mastiti Subur SPDI MSI. Yang kami hormati Kepala Man 3 Sleman, Bapak Haji Muhfadil Afif LC MPD. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Man 3 Sleman, Ibu Susana Widyawati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Man 3 Sleman, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. First of all, let's praise to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just because of His blessing and mercy, we can get together to attend this event without any trouble. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ridho dan kuasa-Nya, sehingga pada hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, kita dapat bersama-sama menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan media pembelajaran flashcard Java Edu Solution sebagai finalis tingkat nasional Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024. Mohon doa dan dukungannya kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk kesuksesan tim GES dalam Expo Nasional pada tanggal 24 September 2024. Sanian, salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yusyafina yaumal qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, presentasi dan dilanjutkan simulasi penggunaan flashcard. Acara yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Seraya memohon ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ridho ilah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Iin Haryani SPD selaku Dirjen, disilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Mantiga Sleman yang akan diwakilkan oleh Bapak Supri Madyo Purwanto SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi siang ini kita masih diberikan kesehatan, taufik hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di forum ini. Salam semoga tercurah pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan istiqomah di jalannya. Yang kami hormati Bapak Kasih Hikmat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syamsuddin SPD MPD, yang kami hormati Ibu Pengawas MI Dr. Sri Puryanti Kusumawardani MSI, yang kami hormati juga Ibu Masudi Subur SPD MSI, Bapak Ibu Guru, tamu undangan, ya, Bapak Kepala MI, MA, Bapak Ibu Guru, atau dari lingkungan Mantiga Sleman. Jadi kita mengundang dari Bapak Ibu dalam hal ini yaitu tingkat RA, MI, kemudian SD dan TK untuk di sekitar Mantiga Sleman. Bapak-Bapak yang kami hormati, sehubungan dengan hal ini kami mewakili Bapak Kepala Mantiga Sleman, Bapak Fadil Abu, yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena kita ada agenda yaitu untuk pertemuan peserta KSM, sehingga untuk dalam hal ini Mantiga ini kebetulan mewakilkan satu siswa untuk tingkat nasional yaitu KSM di Ternate. Begitu pula kami juga mewakilkan anak kita di opsi. Ini ada 3 tim, kemudian untuk yang fiksi ini ada 1 tim. Bapak Ibu nanti semua dengan sosialisasi yaitu flashcard, ya, di mana flashcard ini sangat, ya, kami memandang
sangat penting sekali bagi pembelajaran di tingkat RA maupun tingkat SD. Sehingga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sofi, yaitu mengenai produk-produk yang ada di depan Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan. Dalam hal ini titik berat kami yaitu pada flashcard ya. Flashcard dalam hal ini nanti penggunaannya karena di tingkat ini untuk tingkat SD maupun RA ini sangat baik sekali ya. Karena ini isinya adalah tentang kebudayaan Nusantara. Dan ini produk terutama Grama Nila ini adalah untuk sebagai produk unggulan dari penelitian kami, dari siswa kami. Sehingga dengan kurikulum Merdeka ini sangat membantu, apalagi dengan P25RA-nya. Sehingga pembelajaran ini nanti kami harapkan sebagai pendampingan, ya, pendampingan baik di tingkat RI, MA maupun orang tua, ya. Jadi ini sangat membantu sekali. Kemudian perlu kami sampaikan produk ini isi untuk satu, ini ada 15 card, ya. Harganya ini kalau kita jual sekitar 30, mungkin nanti ada diskon ya Mbak ya. Ya, di diskon lah itu nanti. Ini kalau kita jual besok di Jakarta sekitar 50 gitu ya. Jadi kita untuk dan di Jakarta karena kita besok tanggal 24 itu nanti untuk di Jakarta. Nah, karena kami sangat peduli dengan pembelajaran ini, kemudian untuk di tingkat karena SD atau MI lah itu maupun TK nanti pengenalan kebudayaan ini sangat minim ya, sehingga gamelan saja kita akan sulit untuk memperagakan ya gambarnya seperti apa dan seterusnya, ini ada visualisasinya, sehingga diharapkan dengan ini nanti ya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dan ini bisa dimanfaatkan untuk pendampingan di keluarga juga bisa. Sehingga hanya di scan barcode-nya kemudian silahkan itu. Kemudian begitu pula nanti apabila penjualan ini juga bisa melalui order dan seterusnya itu. Dan ini kami harapkan, kami mengundang dari Bapak Ibu semuanya, setelah melihat dari ini, masukan-masukan kemudian inovasi apa yang bagi kami. Sehingga mungkin ini kebetulan yang satu lagi sedang kita kembangkan juga ya untuk wayang dan seterusnya itu. Nah ini nanti diharapkan masukan-masukan kritik atau dari Bapak Ibu semuanya bisa membangun kemudian untuk kami berinovasi putra-putri kami. Mungkin itu saja, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mbak Sofi ya mengenai isi, kemudian penggunaan, cara penggunaannya dan seterusnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suprimadyo Purwanto SPD. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan pengawas RA yang akan disampaikan oleh Ibu Masjidi Subur SPDI MSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Dikmat yang saat ini diwakili oleh Bapak Samsudin, ini juga Dikmat Pak Papua. Ya dulu. Jadi Kasih Dikmat Pak Pua ya dulu. Sekarang di sini Pak Kasih. Diwakili oleh Bapak Samsudin, kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Kepala MA Man 3 ya, Man 3. Kemudian yang kami hormati Ibu Pengawas MI, Ibu Hajah Periyati, Bapak Ibu pendamping untuk media pembelajaran inovasi, kemudian Bapak Ibu Kepala MI dulu ya. Yang sebelah kanan saya ini Kepala MI ya. Banyak yang Bapak-bapak. Kalau Kepala RA semuanya kaum Hawa. Ya. Kepala RA ada sih, cuman beberapa yang kaum Adam, hanya mungkin RA Rahman Hakim sama RA Bina Putra itu yang
hanya 2 yang kepala RA-nya. Oke. Dan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Eh, saya hanya menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala MA tadi. Ngapunten Pak, dereng kenalan kalau dereng oh Pak Supri. Nggih, Pak Supri. Ya, terkait dengan media pembelajaran ini sangat bagus, inovasi yang sudah dibuat oleh MAN3 ini sangat luar biasa dan ini sangat cocok sekali untuk anak usia RA dan MI kelas bawah. Ya. Bahkan untuk kelas atas pun nanti kalau sudah lihat malah pengen Pak ini nanti. Ya, malah pengen ya. Jadi saya sudah lihat dan saya langsung beli Bu ini. Walaupun saya sudah tidak mengajar di RA, tapi saya ingin beli untuk cucu saya nanti. Ya, saya langsung beli Bu. Kalau tadi Bapak ngendiko harganya 30 nanti ada diskon. Saya sudah langsung didiskon Bu. Harganya 25.000, saya langsung beli 2 50.000. Jangan khawatir ibu-ibu nggak akan rugi ya. Karena ilmu sebanyak ini ada isinya 15. Nah, Ibu disuruh membuat, saya yakin malas. Yang guru RA ini terutama Pak. Karena selama saya mendampingi itu inovasi apa yang sudah diciptakan itu belum ada Pak. Apalagi terkait dengan pembelajaran TIK. Nah, setelah ini mohon nanti ibu-ibu semuanya menciptakan inovasi, jangan kalah dengan MA dong. Ripun Bu? Siap boten Bu? Nah, ini nggih monggo karena ini sudah dunia IT nggih. Jadi sekarang ini adalah nanti di scan barcode-nya saja sudah langsung muncul keterangan yang ada di sini walaupun hanya sekecil ini. Nah, ini nggih kecil, ada 15 ini isinya. Monggo minimal nanti ini kon nawarke lho niku wau kula Pak. Kan nawarke Pak kula niku. Bapak Ibu yang RA Pak, kula ngertine RA nggih, yang MI nanti biar pupur. Nanti enggak kalau saya matur MI barang kok enggak dirangkep. Yang RA, Bapak Ibu yang RA kan punya BOP RA atau Bu? Nah, boleh buat beli ini. Minimal siji, minimal Bu. Neng nek ngetokke ming 20.000 kira ya sithik banget to, Bu. Nah, rugi le gawe SPJ. Nah, paling ora ki yo jumlah siswa dibelikan semuanya. Boleh tidak? Boleh, Bu. Boleh ini. Jadi setiap siswa kan itu BOP kan harusnya kan untuk anak toh, Bu. Iya toh, Bu? Karena itu diberikan berdasarkan jumlah siswa. Gitu, Bu. Nah, boleh. Anak dijatah 20.000 gitu Mbak sing ngeten iki ra yo. Insyaallah bermanfaat dan beli sekali bisa dipakai untuk berulang kali. Kira-kira gimana Ibu? Setuju? Nanti langsung order saja. Nggih, langsung pesan. Sekarang ini langsung diborong aja boleh nanti. Nah, mumpung di sini Bu, nanti kalau di Jakarta harganya sudah 2 kali lipat. Ya, karena nanti tanggal 24 September ini adalah hasil produk ini adalah istilahnya masuk ke tingkat nasional. Nggih, yang nanti akan ditampilkan di nasional, semoga saja nanti menang, Pak. Nggih, semoga menang dan produknya semakin banyak dan nanti tidak hanya alat tradisional saja, nanti bisa berkembang yang lainnya. Nah, guru RA perlu belajar ke sini, Pak. Boleh tidak, Pak? Oh, nggih. Guru RA boleh belajar ke sini. Saya sudah matur sama Bapak Supri. Monggo Bu, yang ingin membuat inovasi pembelajaran dengan TIK, Bapak Ibu silahkan untuk belajar ke MAN3. Nggih. Paling tidak Bapak Ibu nanti mencoba beli 1 dulu atau 2. Ya. Minimal setiap lembaga RA minimal 2 siji lah, minimal. Nggih, minimal. Nah, engko nek wis ternyata apik. Lah nanti ditawarkan ke wali murid, Bu. Siapa tahu nanti wali murid beli juga. Ngoten nggih, Bu nggih? Nah, kan tadi saya tugasnya harus menawarkan kok ya tak tawarke tenanan. Nggih, engko ndak dikira aku tidak ngestokke dawuh gitu nggih. Jadi saya menawarkan hanya khusus yang RA. Lah kebetulan besok pagi ada kegiatan KKRA kan? Nah, monggo nanti dikoordinir oleh KKRA nggih, karena kebetulan untuk Pokjawas nanti tidak bisa mendampingi karena ada Pokjawas DIY di Gunung Kidul. Jadi tidak ada ya satupun yang bisa mendampingi. Oke, jadi itu saja karena tadi hanya menawarkan dan sambutan, nanti kalau lama-lama namanya ceramah.
Ngapunten, ini saja nggih. Jelas untuk ibu-ibu yang RA intinya jenengan nanti mundut siji sithik nggih, siji riyen nggih. Satu dulu. Kok dicoba nganggo HP ini jenengan kok apik, kok tuku meneh, ngoten lho. Nanti langsung di-scan barcode. Ngoten nggih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mas Titi Subur SPDI MSI. Sebelum acara kami lanjutkan, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan pengawas MI yang akan diwakilkan oleh Ibu Dr. Anda Sri Puryati Kusuma Wardani MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih Dikmat Kementerian Agama Kabupaten Sleman ataupun yang mewakili. Yang saya hormati rekan kerja kami, Ibu Mas Titi Subur MPDI. Yang saya hormati Kepala MAN 3 Sleman ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ibu pendamping dari karya yang pembatis ini, dan saya hormati dan saya banggakan seluruh kepala MI dan RA se-Kabupaten Sleman. Puji syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di forum ini untuk menyaksikan sekaligus nanti kita bisa memanfaatkan karya anak bangsa yang mendukung dalam dunia pendidikan. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, apa yang disajikan di depan kita dan sekaligus nanti bisa kita manfaatkan, ini merupakan hasil karya yang kita apresiasi, yang kemudian nantinya akan berlanjut ke Jakarta untuk kompetisinya. Kita mendoakan mudah-mudahan apa yang selama ini sudah diupayakan akan membuahkan hasil, dan itu merupakan satu kebanggaan bagi DIY dan khususnya bagi Sleman. Amin. Kita doakan semuanya. Mudah-mudahan nantinya karya ini bisa merambah ke dunia pendidikan secara menyeluruh. Jadi sementara ini mosok habis digone Jakarta nanti sudah dimanfaatkan oleh orang lain, dalam arti di luar Sleman sendiri tidak memanfaatkan. Makanya pertama ini adalah sosialisasi ke lingkup sendiri dulu, yaitu di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sleman, dan karena tadi sesuai ketepatan itu adalah untuk RA dan untuk MI khususnya di tingkat kelas bawah, tapi tidak memungkinkan juga monggo kalau itu bermanfaat untuk di kelas atas. Jadi di kelas bawah untuk MI kelas 1, 2, 3. Dalam pembelajaran perlu juga inovasi-inovasi sehingga anak nanti tidak bosan, anak tidak merasa monoton itu aja, sehingga nantinya dengan ini tadi saya sudah mencoba langsung, saya pinjam satu, saya scan barcode, sehingga kita kan masing-masing HP ini sudah ada pemindai, nanti kita tinggal ada barcode-nya di situ, kita scan kan langsung ini tadi muncul yang saya scan barcode tadi yang gamelan ya Bu ya.
Nah, itu berarti satu kartu kita bisa langsung memanfaatkan. Di sini tadi ada 15 kartu. Sehingga kalau tadi dinyatakan minimal satu madrasah atau satu RA punya satu, ya kalau saya berpikir itu enggak anjuran, tapi ini wajib sekali untuk mempunyai satu lembaga pendidikannya itu. Tapi kalau kemudian nanti dirasa, oh iya bermanfaat, maka setiap kelas paling enggak perwakilan berapa. Dan ini bagi mungkin ya, ini kan heterogen ya Pak. Jadi pada dasarnya di RA maupun MI, ini ada yang kelasnya tidak paralel, tapi ada yang paralel. Untuk yang tidak paralel mungkin jumlah yang harus dipunya memang tidak begitu banyak, tetapi yang paralel otomatis sesuai dengan paralel kelasnya. Sehingga ini nanti tadi saya sudah langsung mempraktekkan dari beberapa ini, katakan kalau yang memang anggaran yang diperoleh sedikit, ini bisa dibagi, katakan nanti dibuat kelompok ya. Sehingga nanti kalau dikelompokkan kita juga itu berbasis ke pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurmer yang kita jalani. Ini nanti bisa scan yang satu ini nanti kemudian moving. Yang moving adalah kartunya. Atau gantian maksudnya begitu. Tapi kalau memang memungkinkan untuk lebih banyak lagi, itu menjadikan akan lebih bagus sehingga nanti setiap kelompok pembelajaran itu bisa menggunakan dari inovasi yang sudah tersedia ini. Monggo, masing-masing saya yakin kepala madrasah, kepala RA punya kebijakan dan sudah ada perhitungan yang memet. Ya, monggo. Jadi nanti apa yang sudah dihasilkan oleh MAN 3 ini menjadikan hal yang bermanfaat di lingkup kita sendiri khususnya dan nantinya akan merambah ke tingkat nasional secara umum. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan matur nuwun saya apresiasi untuk kegiatan ini dan monggo nantinya bisa membuahkan hasil yang sangat diharapkan oleh kita. Kita apresiasi, kita tepuk tangan untuk hasil karya yang sangat bermanfaat ini. Untuk itu saya tidak bijak kalau berpanjang lebar dalam memberikan sambutan. Untuk itu terima kasih atas atensinya. Selamat nantinya berkecimpung di dunia pendidikan dengan inovasi-inovasi dan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Enda Sri Puryati Kusuma Wardani MSI. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kabupaten Sleman yang akan diwakilkan oleh Bapak Syamsuddin SPDI MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa sama-sama berkumpul di tempat ini menghadiri kegiatan yang tadi disampaikan adalah sosialisasi. Kalau saya lebih cenderung memperkenalkan kepada kita semua suatu karya inovatif dari anak-anak kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, teristimewa kepada kita yang ada pada kesempatan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ibu pengawas dari jenjang MI, Ibu Pur, kemudian dari RA, Ibu Mas Titi. Yang kami hormati Bapak Kepala MAN 3 Sleman yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Supri. Yang kami hormati Ibu Kasubag TU, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakah MAN 3
semuanya yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Kepala Madrasah maupun Kepala RA. Pada kesempatan ini, pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kasih, Bapak Tulus Dumadi. Beliau sebenarnya sangat kepingin untuk bisa bergabung bersama kita di sini, hadir bersama, tetapi karena ada tugas yang lain sehingga beliau tidak bisa bersama dengan kita. Jadi meminta kepada kami dan teman-teman dari Dikmat untuk mewakili ikut hadir untuk bisa melihat sendiri seperti apa sosialisasi ini. Produk kakung nggih. Oke, kapunten. Ya, jadi begini Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu Pengawas terkait bagaimana sebuah karya. Jadi ini sudah tidak merupakan sesuatu hal yang bagi kita sudah tidak apa ya. Kalau saya sering mengatakan sesuatu hal yang sudah tidak aneh lagi bagi kita. Terutama kalau kita sadar sendiri Ibu, waktu kemarin kita terdampak pandemi kemarin COVID, itu terjadi loncatan yang cukup tinggi ya terkait pengenalan IT begitu. Yang tadinya kita tidak tahu HP, bahkan sekarang anak kecil yang mungkin baru lahir cerot langsung sudah pegang HP, Bu. Oke. Oke, saiki pinter-pinter, Bu. Anak saya saja sekarang itu kalau suruh apa namanya searching maupun dengan HP itu lebih pinter gitu. Bahkan terkadang kita kalah begitu. Nah, ini suatu hal yang bagus dan ditangkap oleh anak-anak kita dari MAN 3. Ya, ini suatu potensi, suatu peluang yang ditangkap oleh anak kita. Bagaimana caranya ini menciptakan suatu media yang sekaligus memanfaatkan IT, HP yang ada. Karena saya bisa katakan hampir setiap dari kita itu pasti punya HP. Dan yang kedua, anak-anak kita juga itu pasti memiliki HP. Atau ada yang masih anaknya belum punya HP, Bu? Nah, kalau saya itu lebih cenderung melihat kepada ibu-ibunya ini, kalau ibu-ibu RA itu saya terus terang kagum itu. Mungkin saya bisa katakan guru RA itu guru yang paling sabar di dunia. Ya kan, Bu? Atau ada yang tidak sabar? Mudah-mudahan sama anaknya sabar juga nggih. Iya. Makanya saya selalu memberi apa ya, kalau punya jempol 4 saya kasih jempol 4 tempatnya. Begitu, saking sabarnya itu. Ngurusi anak-anak yang kecil-kecil lo gitu. Jadi kita kembali, itu tadi sekedar intermezzo biar kita tidak agak kaku ya. Mungkin kalau panjenengan melihat iki sopo ki, orang hutan gitu, nggih. Ya, ngapunten. Jadi saya seperti yang disampaikan oleh Bu Mas Titi tadi, kami memang dari Papua, Bu. Dialek kami, gaya bahasa kami itu mungkin sedikit agak berbeda dengan bahasa di sini, begitu. Mungkin agak cepat intonasinya, terus sentak-sentak begitu. Sehingga, wah iki Pak ini datang ke sini marah-marah, kita ngapain jauh-jauh, cuma di Seneni. Iya, jadi itu dialek saya, ngapunten nggih. Mohon maaf itu dialek saya agak sedikit entak-entak, terus ritme bahasanya itu agak cepat begitu. Agak cepat. Karena mohon maaf kami di sana itu rumahnya jauh-jauh. Jadi kalau mau menyapa harus teriak. Hei! Gitu. Jadi biasa kalau kita ngobrol berdua begini, kalau orang yang baru datang melihat kita, kok padu terus, berkelahi terus. Nah, karena memang suara kami di sana terlatih untuk suara keras-keras gitu. Nggih, ngapunten nggih. Jadi itu sekedar intermezzo saja untuk memperkenalkan. Jadi gitu. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memungkiri atau kita lepas dari HP. Bahkan mungkin lebih baik kita kelupaan dompet daripada kelupaan HP. Nggih Bu ya? Nah, kadang kita bojone pun dilupakan. Wah, oke. Ya. Itu salah satu manfaat, tetapi HP mempunyai dampak yang negatif juga. Artinya apa? Menjauhkan yang dekat, bagaimana Bu? Mendekatkan yang jauh. Nah, itu salah satu yang ini. Makanya kadang saya dengan Pak Supri walaupun berdampingan begini, kadang WA-an. Ngobrolnya pakai WA, seperti itu.
Ini salah satu dampak negatif. Tapi tidak semua dampak IT, teknologi informasi komunikasi itu memberikan dampak yang negatif. Tentu ada dampak-dampak atau sisi-sisi positifnya. Nah, salah satu sisi inilah yang dilihat oleh anak-anak kita. Salah satu sisi ini yang dilihat anak kita, bagaimana memanfaatkan suatu teknologi yang dipadukan dengan sarana dan prasarana yang ada, kemudian dijadikan sebagai media pembelajaran. Ngapunten Bu, anak-anak kita terkadang biar diam, biar meneng, kita kasih HP. Oke. Nah, alangkah bagusnya lagi Bu, dan walaupun di HP itu terkadang sudah memutar film, ngapunten, sudah putar video anak-anak, terkadang ada iklan, sering lewat iklan, begitu. Sama-sama melihat HP, sama-sama menonton di HP, kenapa tidak menonton yang ini yang di depan kita, gitu. Jadi ini kita tinggal scan, anaknya sekaligus belajar. Jadi kalau kemarin sudah disampaikan sekilas saya mendengar, itu adalah terkait masalah kebudayaan yang ada di kita. Jadi bisa dilihat sambil menonton HP juga sekaligus sambil belajar. Jadi bukan hanya kalau tadi Ibu pengawas kami menganjurkan di sekolah itu diharapkan baik di madrasah maupun di sekolah dan TK, karena di sini tadi katanya ada perwakilan dari sekolah juga diundang, dari TK juga diundang. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas kedatangannya, mendukung program-program yang dilaksanakan oleh madrasah. Mari kita saling bersinergi, kita saling bekerja sama, saling memperkuat. Tujuan kita sama Bu, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa. Begitu. Jadi tidak ada saingan-saingan di sini. Semua peluang yang sama, tugas kita sama, yaitu ikut mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu, saya kembali. Itu adalah salah satu media yang dibuat oleh anak kita, adik kita. Nanti seperti apa, harapan saya nanti ada testernya ya. Nah, nanti ada kartu tester yang bisa dicoba semua, ibu-ibu, bapak, dan ibu bisa mencoba. Harapannya sama seperti harapan saya tadi, ya yang disampaikan oleh pengawas tadi, harapannya ya setelah mencoba nanti melihat hasilnya seperti apa, tolong yang disampaikan oleh Pak Kamat tadi, tolong nanti testimoninya, testimoninya, masukan-masukannya seperti apa, ini juga yang nanti akan mendukung, yang menjadi data dukung bagi anak kita nanti yang akan mengikuti lomba, baik yang nanti jadi tingkat provinsi dan nanti dilanjut pada tingkat nasional. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung, Bapak Ibu semua diundang di sini bersama-sama untuk melihat ini loh karya inovasi. Harapannya apa? Ini menjadi motivasi kita semua. Harapannya menjadi daya dorong untuk kita semua. Bahwasannya kita belajar ya atau media pembelajaran itu ternyata banyak jenisnya. Ya kita dengan melihat begini kan kita jadi tahu Bu. Ternyata banyak metode, banyak cara, banyak alat yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Mohon maaf, kalau pembelajaran yang kita lakukan seperti monoton, menulis di papan tulis dan sebagainya, kayaknya sudah tidak cocok untuk saat ini. Ngapunten. Oke, anak-anak kita sudah sudah berbeda. Berbeda dengan zaman. Seperti saya sering katakan kepada teman-teman, maklumlah kami ini adalah zaman kolonial. Ya, kita zaman kolonial, sedangkan anak-anak kita sekarang anak-anak zaman milenial. Jadi di mana-mana sumbernya adalah sumber IT semua. Bahkan kalau kita tidak meningkatkan kualitas diri kita, bisa jadi kita akan kalah dengan anak didik kita. Oke, Ngapunten, bisa jadi kita akan kalah, Bu. Bisa jadi kita akan tertinggal dengan anak-anak kita. Makanya kita juga mendorong selalu kepada guru-guru, kepada guru-guru kita semua, selalulah lakukan inovasi, buat pengembangan diri, buat alat-alat media peraga yang bisa mendukung proses pembelajaran di sekolah maupun madrasah kita. Seperti itu. Jadi bisa mendukung, bisa mendorong. Dan ini adalah salah satunya seperti ini. Jadi nanti dari sini kita melihat seperti apa gambarannya.
dan rinciannya seperti apa, bagaimana proses penggunaannya nanti akan dijelaskan secara detail oleh anak kita nanti atau adik kita nanti akan dijelaskan sehingga kita lebih memahami. Jadi harapannya bukan hanya bisa digunakan di sekolah, ya, bisa juga kita membeli untuk kita gunakan kepada anak-anak kita di rumah. Ya, kita gunakan untuk anak-anak kita di rumah, di samping menonton juga sekaligus bisa belajar mengenal budaya kita lebih dekat. Jangan sampai anak kita kalau kita bilang angklung misalnya, sudah berpikir angklung itu seperti apa ya? Begitu. Jangan kita cerita tentang alat musik yang lain atau cerita masalah rumah adat, kita tidak paham seperti itu. Karena dunianya sudah berbeda. Yang ada adalah dunia film dan sebagainya. Apalagi game-game dan sebagainya. Itu nggih, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Mungkin itu yang kami bisa berikan. Sekali lagi kami mendorong dan memberikan apresiasi yang sangat sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada MAN 3 dalam hal ini terus mendukung dan mendorong anak-anaknya untuk bisa terus berkembang, berinovasi, dan harapannya ke depan bukan hanya ini, tapi akan muncul inovasi-inovasi lain yang terus mendukung proses pembelajaran. Jadi bukan hanya di jenjang RA maupun MI, SD, dan TK, tetapi harapannya bisa dibuat lagi inovasi-inovasi yang bisa lebih luas jangkauannya dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Jadi sementara ini target yang jadi sasaran adalah madrasah-madrasah dan juga bisa juga nanti kemudian merambah kepada keluarga-keluarga atau anak-anak kita yang ada di rumah. Jadi monggo nanti dilihat presentasi daripada anak kita seperti apa, dan besar harapan kami sebagai sampling ya, sebagai contoh mungkin Bapak dan Ibu semua bisa mengambil bagian mencoba begitu ya. Mencoba minimal digunakan di sekolah. Kalau di sekolah mungkin agak ribet Bu ya, karena harus membawa HP ya. Kalau kerja kelompok mungkin bisa, tapi bisa kita gunakan untuk di rumah. Di rumah untuk anak-anak kita. Seperti itu. Tapi sekali lagi kami ingin menegaskan kembali, setelah presentasi nanti mungkin Bapak dan Ibu semua bisa memberikan testimoni, bisa memberikan catatan-catatan apa-apa yang perlu ditingkatkan, apa-apa yang perlu ditambah, kemudian seperti apa untuk peningkatan ke depannya lebih baik lagi. Dan juga mohon selalu dukungannya untuk kita semua. Jadi bukan hanya MAN 3 nggih. Harapan kami dari madrasah-madrasah yang lain, apabila ada karya-karya inovasi yang baru, ada hal-hal yang baru, boleh disampaikan. Kita semua saling mendukung, kita semua saling memperkuat sehingga kita bisa maju bersama-sama. Mungkin itu dari yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syamsuddin SPDI MPD. Memasuki acara selanjutnya, acara inti, yaitu presentasi sekaligus sosialisasi media pembelajaran flashcard dan produk pengembangan JS oleh sahabat kami Sofi Nabila. Kepadanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan dan sedikit promosi mengenai produk Java Edu Solution ini. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kasih Dikmat Kemenak Kabupaten Sleman atau yang mewakili
dan pengawas guru RA, TK, MI, SD, dan Bapak Kepala Madrasah Muhfadlil Afif LC MPD, dan Bu KTU Bu Susana Widiawati SPD, serta dan seluruh peserta sosialisasi flashcard media pembelajaran produk Java Edu Solution. Sebelumnya juga pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Sofi Nabila. Sebenarnya saya bersama dengan rekan saya, teman saya, yaitu Mutiah Azharawani. Namun Mutiah Azharawani sedang sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan. Ini adalah teman saya yang sebelah sini. Oke. Apabila nanti saya menyebut Java Edu Solution, Bapak Ibu bisa menyebutnya the best solution for Indonesian culture. Ya, saya ulangi. Bapak Ibu, the best solution for Indonesian culture. Ya. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Java Edu Solution, the best solution for Indonesian culture. Ya. Culture. Jadi Java Edu Solution itu apa begitu? Jadi awal mulanya munculnya Java Edu Solution ini memang berawal dari sebuah media pembelajaran ini, yaitu flashcard Gamanila, yang dimana dilatar belakangi yang pertama karena dilihat bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, khususnya mulai dari bahasa, suku, bangsa, makanan, adat istiadat, dan beragam seni seperti alat musik, dan juga tari serta bangunan sejarahnya. Nah, namun keanekaragaman budaya Indonesia beraneka ragam di Indonesia, tapi seiring berjalannya waktu mengalami globalisasi dan modernisasi. Nah, yaitu teknologi yang semakin terus berkembang, kemudian akhirnya Java Edu Solution yang berawal dari sebuah produk Gamanila Flashcard ini tadi menyediakan media pembelajaran di Indonesia. Nah, ini terkait dengan materi muatan lokal pada saat ini, seperti itu. Nah, pada saat awal media pembelajaran ini kami juga melakukan uji kelayakan atau uji penelitian pertama di SLBN 1 Yogyakarta, yang dimana siswa-siswinya ini tunagrahita atau kurangnya pemahaman terhadap cepatnya menangkapnya pemahaman dalam sebuah materi seperti itu, tunagrahita. Nah, awalnya kami mendapat masukan dari guru SLBN 1 Yogyakarta bahwa media tersebut memang cukup menarik. Hanya saja penyajian bentuknya itu masih perlu diperbaiki karena awal mulanya media flashcard ini masih berukuran panjang, yaitu 24 atau berapa? 11 kali 14 kali 6 9, dan sekarang dievaluasi menjadi ukuran premi yang dapat digenggam oleh anak-anak SD dan juga TK gitu. Nah, selanjutnya kemudian setelah melakukan wawancara dari pihak guru, kami kemudian melakukan langsung penelitian terjun ke lapangan di SLBN 1 Yogyakarta, bahwa mereka itu memang benar-benar antusias terhadap media pembelajaran ini. Mereka tertarik, kemudian mereka bertanya, ini bagaimana cara menggunakannya? Karena mereka
Dan teman-teman ini adalah siswa tunagrahita, kemudian kami dari pihak peneliti itu membantu dalam penggunaannya, seperti itu. Tidak hanya di SLBN 1 Yogyakarta, tepatnya di sebelah, kami di Min 1 Sleman juga melakukan pengujian dan mereka menanggapi bahwa anak-anak ini menanggapi bahwa media pembelajaran ini cukup menarik. Mereka antusias mempelajari dari media pembelajaran ini, seperti itu. Nah, kemudian awalnya ini kami juga melakukan lomba di I2ASPO dan juga di Untirta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bahwa hasilnya yang pertama mendapat golden medali dan juara 1, seperti itu. Nah, kemudian sampai ke titik ini yaitu Fiksi 2024. Nah, Java Edu Solution memiliki misi yang pertama menjadikan brand yang berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi saat ini terhadap budaya agar tetap melestarikan meskipun mengalami globalisasi yang sangat signifikan. Hal itu agar generasi saat ini ikut serta melestarikan dan cinta terhadap budayanya. Seperti yang telah dijawab sebelumnya, bahwa latar belakangnya Indonesia ini beraneka ragam budayanya, tapi seiring berjalannya waktu teknologi terus berkembang pesat. Oleh sebab itu kami membuat inovasi tersebut gitu. Akhirnya misinya yang pertama itu menggunakan teknologi atau media digital yang bijak dengan mengasah kreativitas pada anak serta masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran anak-anak pada masa Golden Age dan masyarakat umum dalam melestarikan budaya di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan tahan lama yang di dalamnya terdapat desain grafis, menarik, serta dapat mencuri perhatian bagi kalangan anak-anak dan masyarakat. Selanjutnya, menjalin kemitraan dengan lembaga komunitas atau perorangan mengenai wadah desain grafis serta pegiat budaya. Maka dengan adanya sosialisasi ini juga kami berharap agar bisa terus menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan khususnya mengenai media pembelajaran ini begitu. Nah, selanjutnya yang kelima menjalin kemitraan dengan lembaga komunitas atau perorangan terkait untuk menyebarkan produk-produk Java Edu Solution secara luas dan merata. Nah, harapannya ini kan sudah melakukan sosialisasi di Sleman. Nah, kami harap tidak hanya di Sleman tapi juga di luar sana, di nasional maupun internasional begitu. Selanjutnya mengenai tujuan kami Java Edu Solution ini, dan hal itu dapat mengenalkan dan melestarikan budaya Indonesia yang beraneka ragam itu, kemudian mengembangkan media pembelajaran yang inovatif yaitu Gamanila tadi, flashcard. Kemudian selanjutnya meningkatkan minat belajar. Nah, dengan hal ini game tadi itu rata-rata kan anak-anak ataupun anak-anak gitu, itu kan rata-rata menggunakan media digital ini untuk bermain. Nah, dengan itu mungkin bisa diselingi dengan pembelajaran seperti itu, seperti flashcard yang inovatifnya flashcard seperti itu. Nah, flashcard ini itu kan terdapat QR code. Nah, QR code-nya ini yang akan menjelaskan mengenai flashcard tersebut, desain di depannya itu gitu. Nah, kemudian QR code-nya ini diluncurkan ke video, kearahkan video ke YouTube, bahwa di YouTube ini yang berisi tentang penjelasan pada desain tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu memanfaatkan teknologi untuk edukasi. Yang terakhir yaitu mendukung ekonomi kreatif lokal. Gitu. Selanjutnya, manfaat Java Edu Solution, yaitu
agar pembelajaran yang tadi sekiranya membosankan menjadi lebih menyenangkan, kemudian semakin memperdalam mengenai pemahaman budaya Indonesia, khususnya gamelan Jawa, seperti itu. Selanjutnya, peningkatan keterlibatan orang tua dan guru. Nah, dengan hal ini, dengan sosialisasi yang telah dilakukan ini, kami harap media pembelajaran ini diperkenalkan kepada guru yang kemudian disalurkan kepada anak-anak seperti itu. Nah, produk edukatif yang ramah lingkungan. Jadi, media flashcard ini ramah lingkungan yang bisa digunakan berkali-kali, serta ada juga pengembangan produk yang didesain juga tidak kalah menarik, yaitu ada mug, gantungan kunci, tote bag, dan juga kipas, tempat pensil terutama, dan juga buku tulis, agar misalkan dia menggunakan plastik itu tersebut bisa menggunakan tote bag yang sudah diproduk oleh Java Edu Solution. Nah, desain tersebut itu memiliki filosofi juga, filosofinya yaitu mengenai tentang kebinekaan. Nah, ada juga desain berikutnya, yaitu ini juga mengenai memiliki filosofi tersendiri, yaitu tidak hanya budaya Indonesia, tapi bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam. Nah, kemudian selanjutnya yaitu media pembelajaran visual yang efektif, seperti itu. Nah, harapannya, rencana pengembangannya ini Java Edu Solution tidak hanya menyediakan flashcard tersebut, tapi juga menyediakan seperti mug, gantungan kunci, tote bag, kipas, tempat pensil, dan juga buku tulis, seperti itu. Dan produk-produk lainnya yang dimana didesain oleh tim Java Edu Solution. Selanjutnya ada platform digital pendukung. Platform digital pendukung ini jadi tidak hanya menyediakan QR code yang kemudian diluncurkan ke YouTube, namun juga menyediakan platform tersendiri seperti aplikasi sendiri seperti itu. Karena Java Edu Solution juga menyediakan sebuah game yang sudah didesain menggunakan media Canva dan juga Spine, tapi gamenya ini dari Scud Game. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan distribusi dan pemasaran. Nah, harapannya Java Edu Solution ini tidak hanya di kancah nasional, namun dikenal juga secara internasional, seperti itu. Jadi distribusi dan pemasarannya ini juga semakin meluas, begitu Bapak dan juga Ibu. Nah, selanjutnya yaitu program edukasi dan pelatihan. Nah, contohnya seperti sosialisasi saat ini yang sedang dilakukan. Selanjutnya sertifikat dan lisensi. Harapannya flashcard ini diakui bahwa flashcard ini benar-benar layak untuk media pembelajaran saat ini gitu, terutama berkaitan tentang muatan lokal seperti itu. Selanjutnya ada riset dan inovasi. Nah, harapannya produk Java Edu Solution ini terus mengembangkan dengan inovasi-inovasi yang baru, seperti pada saat ini juga flashcard atau media pembelajaran ini juga sedang mendesain dengan desain baru, yaitu berupa wayang, seperti itu Bapak dan juga Ibu. Nah, ini terutama inti dari pembahasan ini juga merupakan cara penggunaan. Jadi cara penggunaan media pembelajaran flashcard ini seperti apa gitu. Yang pertama, itu siapkan flashcard. Flashcard ini, jadi Bapak Ibu itu bisa membeli terlebih dahulu nih mengenai flashcard ini dengan harga yang
juga kompetitif ya, 30.000 dan ya. Nah, pertama itu siapkan flashcard. Selain itu juga siapkan handphone sebagai alat untuk membantu Bapak Ibu dalam memainkan flashcard ini. Jadi di balik desain di depannya itu kan berupa budaya, salah satu budaya Indonesia, yaitu kan gamelan, misalkan sungkem seperti itu. Nah, di balik desain depan ini terdapat QR code yang dimana QR code-nya ini yang akan menjelaskan budaya Indonesia ini yang bagian depan ini berarti menjelaskan budaya alat musik yaitu sentom seperti itu. Ya, pastikan juga internetnya baik itu. Jadi makanya oleh sebab itu kan karena pastikan internet baik. Nah, mungkin ada beberapa yang sekolah itu internetnya itu kurang memadai seperti itu. Tapi di dalam flashcard ini ada gambar-gambar yang sudah cukup untuk menjelaskan budaya Indonesia, khususnya gamelan Jawa seperti itu. Dan flashcard ini membantu sekolah yang mungkin di mana tidak semua sekolah menyediakan budaya Indonesia seperti misalkan alat musik Jawa seperti itu. Nah, selanjutnya itu bisa langsung scan desain flashcard bagian belakang tadi yang menyediakan QR code. Nah, saya akan memberikan sebuah video yang dimana ini menjelaskan cara penggunaan flashcard atau media pembelajaran. Nah, yang pertama itu tadi siapkan dan pilih flashcard Bapak Ibu. Selanjutnya, siapkan handphone, pastikan koneksi internet juga stabil. Ya, seperti ini. Ini tidak perlu mendownload aplikasi scan, namun bisa langsung di Google Lens seperti itu. Nah, ini adalah tampilan video dari Gamanila Flashcard Java Edu Solution. Jadi di dalam sebuah video ini akan menampilkan namanya dan juga cara atau bunyinya alat musik tersebut gitu. Misalkan ini adalah kendang, maka yang bunyi adalah alat musik kendang itu sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba flashcard Gamanila Java Edu Solution ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa membeli produk kami, yaitu produk Gamanila atau flashcard ini. Begitu. Setelah kami melakukan uji penelitian dan juga lomba yang telah kami lakukan, tim Java Edu Solution telah melakukan hak cipta mengenai flashcard ini, Bapak Ibu. Bahwa flashcard ini memang mampu membantu anak-anak, teman-teman SD dan juga TK dalam pembelajaran muatan lokal tersebut. Seperti itu. Nah, Bapak dan juga Ibu monggo bisa menyekan yang QR code yang ada di LCD ini. Ini adalah mungkin bisa di-scan terlebih dahulu, monggo Bapak dan juga Ibu.
Bapak Ibu yang belum dapat giliran kartu mungkin bisa langsung scan barcode depan ya, monggo. Yang scan barcode ini yang di depan ini, monggo. Ya, jadi video di dalam scan ini terdapat penjelasan mengenai Gamanila, yaitu tokoh dari media pembelajaran ini, yaitu Gama dan juga Anila. Nah, Gamanila ini bermakna sebagai gamelan. Gama menunjukkan seorang laki-laki dan Anila adalah seorang perempuan. Nah, ini adalah Gamanila ini adalah tokoh flashcard Java Edu Solution. Kayak gitu. Ini adalah salah satu card yang dimana ini cover dan juga cover bagian depan dan juga cover bagian belakang, Bapak Ibu. Kalau yang ini itu fun game, Bapak Ibu. Nanti ini bisa diklik salah satu. Nah, fun game ini mencakup mengenai penjelasan semuanya terhadap gamelan-gamelan yang ada di flashcard. Flashcard ini kan berisi 15 macam. Nah, yang pertama itu terdiri dari covernya, yang kedua itu fun game ini, dan kemudian 12-nya sisanya itu berisi mengenai alat-alat musik gamelan Jawa. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mencoba menggunakan flashcard yang telah disediakan. Ini adalah salah satu video yang ada di dalam QR code flashcard tersebut. Nah, Bapak, Ibu, jadi tadi itu menjelaskan mengenai mencakup flashcard gamma nilainya. Kemudian Java Edu Solution ini berinovasi produknya, yaitu produk yang pertama itu mug yang sudah ada di depan, ini mug dan juga tote bag. Tote bag ini dan selanjutnya yaitu ganci. Nah, masing-masing filosofinya ini ada filosofi, yaitu ini lebih mencakup kepada kebinekaan ya, kebinekaan. Dan selanjutnya yaitu kemudian ada produk pengembangan, yaitu produk tempat pensil.
Nah, itu adalah tokoh dari flashcard media pembelajaran yaitu Gamanila, Gama dan juga Anila. Selanjutnya kaos. Kaos dalam proses pembuatan yaitu kaos ini dengan filosofi yang masih sama yaitu tentang kebinekaan. Nah, selanjutnya itu ada kipas. Nah, kipas ini memiliki filosofi yang cukup berbeda dari sebelumnya karena filosofi kipas ini sendiri menjelaskan mengenai tidak hanya tentang budaya Indonesia tapi alam alam yang kaya alam Indonesia seperti itu. Selanjutnya itu ada buku tulis, ketertarikan anak-anak dan juga kebutuhan mengenai buku tulis ini kan cukup banyak. Oleh sebab itu, kami kemudian berinovasi membuat buku tulis. Nah, selanjutnya nih, ini game. Nah, game ini yang menurut dalam media platform bukan dari ini adalah dari Skype Game dan didesain dirancang oleh tim Java Edu Solution seperti itu. Nah, produk pengembangan ini berawal saat Gamanila flashcard ini telah diuji kelayakan. Nah, kemudian ini dikembangkan menjadi produk-produk lainnya seperti itu. Nah, untuk produk yang ada di depan yang 3 di bagian kiri ini adalah produk yang sudah didistribusikan dan sudah dimanfaatkan. Yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ini masih dalam proses karena kalau yang flashcard media digital ini memang belum didistribusikan, maksudnya belum diperjualbelikan, tapi kemudian baru saat ini untuk diperjualbelikan karena kami melakukan uji kelayakan apakah memang ini benar-benar digunakan seperti itu karena ini berkaitan dengan pendidikan gitu, pendidikan, jadi harus uji kelayakannya gitu. Nah, dengan hal itu kami kan bekerja sama dengan kemitraan pendidikan sekolah di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya monggo kepada Bapak Ibu bisa mencoba media pembelajaran. Mungkin belum dapat. Bisa langsung dicoba untuk ini di-scan bagian belakang. Ini terdapat QR code. Nah, itu dapat di-scan menggunakan Google Lens. Tanpa aplikasi code itu juga bisa. Tapi langsung di Google Lens pun juga bisa. Seperti itu Bapak dan juga Ibu. Nah, dimohon nanti setelah sosialisasi ini diharapkan Bapak dan juga Ibu pulang membawa 1 flashcard ya minimal. Nanti bisa pesan oleh kepada Bu Arum, Pak yang di belakang sana. Kemudian dengan hal itu langsung bisa ditunjukkan kepada siswa dan juga teman-teman SD dan juga RI begitu Bapak Ibu, dan harganya ini juga cukup kompetitif yaitu 30.000 ya Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi, langsung gas saja. Iya 25 juga. Oh iya, untuk karena ini video YouTube ya Bapak Ibu, nanti kan tapi video YouTube-nya ini memang eksklusif, maka yang hanya mempunyai video tersebut yang mempunyai flashcard tersebut seperti itu. Jadi dimohon like juga, komen juga boleh, dan subscribe juga boleh. Karena ada beberapa video yang tidak disediakan secara eksklusif seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Sambil dicoba-coba untuk media pembelajarannya boleh. Sebelumnya
saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memberikan waktu untuk datang di sekolah di MAN 3 Sleman ya untuk tutur kata dan perbuatan yang saya perbuat mungkin ada beberapa yang kurang berkenan. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan juga Ibu. Begitu Bapak Ibu dan saya ucapkan banyak terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya. Bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Safi Nabila. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian sudah kami berikan kertas. Silakan untuk Bapak Ibu bisa menuliskan testimoninya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya akan kami perkenalkan. Untuk testimoninya beserta kata-kata positif ya. Oke, sebelumnya akan kami perkenalkan para pembimbing dan tim sukses yang mendampingi Kak Safi dalam mengikuti lomba fiksi. Yang pertama yaitu Ibu Tani Purwanti MPD. Yang kedua Ibu Hasti Budian Nurul SPD. Yang ketiga Ibu Arum Nur Hasanah. Yang keempat Ibu Mutmaina SPD. Dan yang kelima Ibu Khairun Nisa SPD. Dimohon untuk Bapak Ibu, untuk Ibu pembimbing untuk maju ke depan dan memperkenalkan diri. Terima kasih atas rawuhnya, hadirnya seluruh ujung tombak keberhasilan SDM emas di tahun 2045. Kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri semuanya yang rawuh hadir di sini. Bapak Ibu yang luar biasa yang ada di ruang AFA ini, di tangan penjenenganlah semua bahwa anak-anak kelak akan menjadi sumber daya manusia yang bisa diandalkan, dibanggakan, tapi sekaligus memiliki local wisdom yang makin bijak dan tidak lupa terhadap akar budaya Indonesia. Kami mohon dukungannya sekali lagi dengan memberikan support menggunakan media yang sudah diidekan oleh anak-anak kami, bagian juga dari anak-anak Bapak Ibu semua yang ada di Sleman, di DIY, monggo berpartisipasi dengan menggunakan flashcard, terutama produknya adalah flashcard di tingkat RA, TK, SD, MI, ataupun boleh dipromosikan kepada rekan, saudara, teman, dan ini bisa. Saya pun jadi ingat, ternyata alat-alat musik yang ada di depan tadi juga saya banyak yang lupa. Oh, selentem itu toh, ketuk itu, dan seterusnya. Kita saja yang dewasa perlu diingatkan lagi bahwa itulah budaya kita. Dan nanti sangat diharapkan kertas yang kami bagikan tadi dituliskan kata-kata singkat padat yang merupakan apresiasi, saran, harapan untuk pengembangan flashcard pada pengembangan penelitian berikutnya sehingga menjadi lebih bermanfaat, isinya lebih komprehensif dan makin luas penggunaannya karena Indonesia tidak hanya gamelan, tapi budaya Nusantara itu isinya luar biasa. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih dari MAN 3 Sleman, dari Kementerian Agama kan Kemenak Sleman, dari kantor wilayah DIY untuk menerima dan atas dukungan yang disampaikan hari ini hanya kata matur nuwun, terima kasih sekali lagi dari kami, mohon maaf jika kami selama menyambut banyak sekali kekurangannya. Harapan kami, dukung kami selanjutnya sehingga nanti menjadi titik balik yang bermanfaat untuk kami dan masyarakat di lingkungan pendidikan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu pembimbing yang telah membimbing tim JS sehingga menjadi finalis fiksi nasional. Untuk Bapak, untuk Ibu bisa kembali ke tempat duduk. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, guru, serta hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, sekaligus menyebutkan nama beserta asal sekolah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit dari MIS Iman Cemer. Maaf sebelumnya kami terkait dengan tadi yang disampaikan, media yang sangat inovatif, inspiratif bagi kami di kalangan pendidik untuk bisa menambah pengetahuan bagi kami. Yang ingin mungkin kami sampaikan di sini tadi terkait dengan misi. Misi tadi ada di poin ketiga. Itu ada kata-kata mencuri. Mencuri. Itu apakah masih bisa untuk diperhalus lagi? Misalnya diganti dengan menarik. Itu. Jadi ini hanya mungkin kata-kata, tapi di visi misi itu kan ada kata mencuri. Bisakah diperhalus lagi dengan kosakata yang lebih baik? Nyun sewu nggih. Nomor poin 3. Ya, menarik serta dapat mencuri perhatian bagi kalangan anak-anak. Karena napa nggih? Mungkin agak kurang begitu familiar bagi anak-anak. Kemudian terkait dengan harapannya nanti mungkin ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Kalau masih bisa ditambah di flashcard-nya itu, misalnya karena ini mengusung daya Jawa gamelan itu misalnya alat musik emung itu bawahnya bisa dengan aksara Jawa. Mungkin bisa ditambahi sekaligus memperkenalkan aksara atau huruf Jawa. Karena di keistimewaan Yogyakarta ada terkait dengan materi bahasa Jawa yang masuk di intrakurikuler. Terima kasih, begitu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengapresiasi hasil kerja anak-anak. Tetapi di kartu yang satu ini kita punya kesibukan, kesulitan membuka, bukan enggak sulit ya, sebenarnya mudah dibuka, selesai. Tetapi ketika sudah dibuka, isinya sedikit sekali. Ini yang membuat kecewa. Yun Sewu, kalau misalnya ini akan laku keras saya kira, apalagi kalau dijual pada para turis wisatawan atau bahkan orang-orang tua kita yang mereka sangat menghargai budaya. Jadi nama siter, tapi setelah itu nanti dilampiri 1 atau 2 lagu yang itu menggunakan siter itu. Monggo lagunya lagu Jawa, langgam Jawa itu jadi ketika buka ada ini loh siter,
kemudian suaranya begini, kemudian contoh lagunya, sehingga mereka bisa menikmati lebih lama dengan satu barcode yang dibuka ini. Ketika membuka hanya tahu siter, kemudian bunyinya teng nong gitu, tapi nggak ada kelanjutannya. Ini kan nanggung sekali. Coba ini ditambah 1-2 lagu tiap barcode ini, sehingga orang, saya mau dengarkan siter tapi dengan lagunya itu akan tertarik, apalagi orang-orang dari luar, mereka melihat ini, membuka ini nanti akan menjadi kartu yang selalu dibawa untuk mendengarkan musik-musik langgam Jawa. Terima kasih. Ini masukan, mudah-mudahan berkembang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saran mengenai khususnya media pembelajaran ini dari Java Edu Solution. Nah, ya kami harap bisa mengembangkan produk media pembelajaran ini agar ditampilkan dalam video yang lebih panjang dan lebih semakin menarik seperti itu. Dan untuk media pengembangan bagian aksara Jawanya ini ya Pak, ini kami sempat sudah akan memberikan Selentem ini tidak hanya tulisan bahasa Indonesia, namun aksara Jawa. Tapi kami khawatir bahwa adanya aksara Jawa ini kan caranya itu kan bermacam-macam, penggunaannya tuh macam-macam gitu Pak. Jadi kami tuh belum menyediakan aksara Jawa begitu. Maksudnya masih belum awalnya. Awalnya kami juga sempat berinovatif untuk membuat tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, namun menggunakan itu begitu. Nah, kami juga sebetulnya kami juga mengembangkan produk ini. Ini kan awalnya uji kelayakannya itu di SLBN 1 Yogyakarta, di mana beliau ini kan banyak anak-anak ini kan tunagrahita, tapi juga ada yang mungkin ya tidak bisa. Iya, tunarungu seperti itu. Yang dimana tuh bantu tunanetra gitu. Nah, kami tuh sempat memikirkan bahwa inovatif yang ini itu juga dapat timbul gitu. Jadi bisa diraba seperti itu. Namun karena modal dan juga itu kan juga cukup besar, maka kami mengundurkan untuk tidak menggunakan tinta timbul tadi. Namun untuk yang aksara Jawa mungkin akan kami Java Edu Solution bisa mengembangkannya seperti itu insya Allah. Oh, di dalam video tersebut ada mukulnya. Oh, iya Pak. Iya Pak. Ya, selanjutnya untuk misi yang 3 tadi itu tim Java Edu Solution kami bisa menggantinya mencuri ini akan diganti dengan dapat menarik perhatian gitu Bapak Ibu. Perhatian bagi kalangan anak-anak dan masyarakat ya. Terima kasih kembali Bapak atas saran yang diberikan. Cukup. Boleh. Boleh Ibu. Boleh Ibu. Bu Faila masih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan selamat sukses untuk Kak Sofi Nabila dan teman-teman dari Mantiga Sleman. Luar biasa, ternyata anak-anak kita mampu mencuri tadi ya, mampu mengambil potensi yang kemudian bisa dikembangkan dalam sebuah kreasi.
beberapa hal saya kira karena ketertarikan kita semua tadi masukan dari bapak-bapak itu tentu untuk pengembangan lebih lanjut dan itu sangat memungkinkan ya. Dari kami, alhamdulillah kemarin anak-anak sudah diuji coba dan ternyata juga sesuatu yang wow untuk mereka karena nggak biasanya gurunya pakai seperti ini terus terang. Jadi hal-hal yang baru kemudian menarik dari performa kartu dan sebagainya itu tentu akan sangat menarik perhatian anak untuk bisa fokus pada pelajarannya. Yang ingin kami tanyakan Mbak, ini berarti produk awal ini baru gamelan semua ya, isi 15 itu gamelan ya. Oke, tadi kita sempat scan yang terkait dengan game menarik ya. Yang ditayang itu kita sempat lihat, saya kira perlu di akhir itu kita beri penguatan di dalam tayangan itu, penguatan untuk apa sih kita mengenal gamelan ini, atau buat apa istilahnya jargon atau yel-yel atau apa yang lebih membuat mereka untuk kemudian menutup proses game itu agar anak-anak itu memahami ada manfaat besar loh kita belajar macam-macam gamelan. Jadi mungkin bisa diberikan jargon atau yel-yel bagaimana cara mencintai gamelan dan atau untuk apa sih kita mempelajari hal-hal seperti ini. Tayangan di akhir game yang menarik tadi. Kemudian untuk kelanjutan saya kira yang juga kita perlukan nanti di kemudian selain mengenal gamelan, menurut saya kita ini juga perlu mengenalkan unsur-unsur pakaian Jawa untuk anak-anak ya, karena anak ke depan bisa dikembangkan bahannya. Karena anak-anak kita ini setiap Kamis Pon ya, itu kan menggunakan baju Jawa. Sedangkan selama ini mungkin kita belum sempat tuh menjelaskan ke anak-anak apa sih fungsi surjan kok bajunya seperti itu, terus kenapa blangkon dan sebagainya. Kenapa baju Jawa itu lurik gitu ya, motifnya lurik. Itu ke depan sih Mbak, yang penting sekarang fokus di sini dulu. Artinya kita sangat berharap ini nanti bisa berkembang lebih baik, lebih banyak lagi bahan-bahan yang bisa diakses teman-teman di RA dan di MI. Bapak Ibu sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Sofi Nabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mungkin lebih memberikan saran ya. Terima kasih Ibu atas sarannya. Harapannya juga Java Edu Solution ini terus berkembang dengan teman saya karena sebetulnya saya itu terdiri dari 5 orang awal mulanya pencetus flashcard ini, yaitu yang pertama yaitu Kaila yang kemudian Fatah, kemudian Sena, saya dan juga Mutiah Zarawan ini begitu. Nah, produknya ini memang sedang dikembangkan. Flashcardnya ini terutama yaitu wayang, mungkin dari ibunya tadi itu bahwa penambah pengenalan terhadap pakaian adatnya, ya Bu. Siap Bu. Nah sebelumnya nih biar cek ombak dulu, ya. Nanti kalau saya bilang Java Edu Solution, Bapak Ibu the best solution for Indonesian culture. Tuh. Coba ya Bapak dan juga Ibu, biar tambah semangat. Ya. Java Edu Solution, the best solution for Indonesian culture. See. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak atau Ibu? Mas. Boleh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih waktunya. Saya Ramini dari RA Petur Mandrono. Menambahkan tadi Bapaknya, semua masukan dari Bapaknya sama Ibunya kan untuk masukan Mbaknya ya biar berkembang. Mbaknya sudah bagus tapi kan perlu juga kritikan saran. Tadi namanya observasinya kan di
Grahita, sedangkan kita yang diundang itu bukan Grahita, kita anak-anak TK sama SD. Jadi kalau mungkin tadi buka sekedar isinya seperti itu, ada ada sedikit kita ekspektasinya udah besar karena anak kan kalau nonton video sekarang udah terbiasa. Jadi kalau Mas sekedar mohon maaf seperti itu mungkin anak juga kurang menariknya kurang begitu, Mbak. Jadi kan tadi kan Mbaknya uji layaknya nih di Grahita, tapi kan kita yang diundang ini MI sama SD. Jadi mungkin dari masukan Bapaknya itu udah bisa eksekusi itu. Kalau emang Mbaknya mau kedepannya mau dijual, dilihat objeknya ke siapa, ke Grahita apa ke untuk anak-anak umum itu perlu diperhatikan. Terus dari Bapaknya mungkin tadi untuk kata-kata yang curi itu kan sekarang memang kita dari bahasa dari tingkah laku harus diperhatikan ya, apalagi untuk TK sama SD itu kan kita kan udah disosialisasikan ramah anak, jadi seperti itu Mbak. Jadi mungkin ada kata-kata yang kurang tepat itu bisa dikoreksi kembali karena dari kata-kata, dari tulisan, dari tingkah laku kita di lebih ke ramah ramah gitu kata-katanya, jangan terlalu kasar seperti itu. Terus untuk bapaknya yang depan tadi misalkan tadi juga saya ngasih kritik misalkan nih center aplikasinya kan anak-anak biasanya bertanya ini sinter itu untuk apa gitu, apa sekedar gambar terus tulisannya SITER. Nah biasanya anak itu muncul ini untuk apa Bu Guru, ini untuk apa gitu, seperti itu Mbak. Karena di dunia anak itu dunia penasaran gitu. Mungkin ditambahkan tadi bapaknya di depan untuk lagunya Sinter diaplikasikan lagunya kemana, Sinter itu kalau dimainkan itu pasti lagu apa gitu, mungkin dicontohkan, tapi nanti itu berdampak ke mungkin hak cipta Bapak. Kalau Mbaknya asal masukkan lagu kan nanti mungkin kena hak ciptanya, izin hak ciptanya seperti itu, mungkin ada resikonya kena peringatan dari YouTube-nya untuk hak ciptanya begitu Bapak. Kalau mau masukkan asal lagu kan biasanya lagu kan udah banyak hak ciptanya. Biasanya kalau dari Mbaknya nggak ada izinnya dari hak ciptanya bisa dapat teguran seperti itu Pak. Mungkin saya cuma ngasih peringatan misalnya besok mau masukkan lagu tetap undang-undang IT-nya diperhatikan. Misalnya Mbaknya mau berkembang kemanapun, misalnya tadi gamenya berbentuk Canva, terus besok mau pro itu kan berarti kan harus langganan Canva atau kalau bisa bikin aplikasi sendiri, misalnya Mbaknya besok nih kuliah di dunia IT, kuliah di multimedia bisa dikembangkan untuk punya aplikasi sendiri. Jadi semua yang berhubungan dengan IT, saya menyarankan tetap diperhatikan untuk undang-undang IT-nya juga. Terima kasih Mbak. Cuma tadi untuk lagunya bisa dimasukkan lagu, tapi kan tetap diperhatikan untuk hak ciptanya. Saya cuma mengingatkan aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas saran dan juga masukan. Jadi di dalam buku ini itu terdapat referensi, maksudnya terdiri dari sumber-sumber ya, referensi dari desainnya seperti itu. Kami memang menggunakan media Canva dan juga Ibisfine dan juga CapCut. Nah, dengan hal itu Canva ini juga sudah menggunakan premium ya Bapak Ibu. Dan kemudian game tadi kan ada juga yang SCAD game itu untuk menambahkan gamenya itu tadi. Pengembangan produk pengembangannya tersebut. Nah, untuk mengenai SLB tadi yang uji kelayakan itu, kami tim Java Edu Solution juga telah melakukan uji penelitian atau uji kelayakan tepatnya di dekat MAN 3 Sleman, yaitu di Min 1 Sleman. Sempat kami sudah melakukan uji kelayakan di sana. Seperti itu anak SD Min 1 Sleman, seperti itu. Apakah sudah menjawab Ibu kurang lebih seperti itu? Iya, Bu.
Oh, videonya diperpanjang gitu nggih, Bu? Nggih, nggih. Baik, Bu. Ya, ya dengan hal itu kami terus maksudnya juga dengan pengembangan video yang semakin panjang tadi, harapannya juga kemudian ditaruhkan kepada RA dan juga MI. Nah, begitu. Oke, terima kasih kepada hadirin yang telah mengajukan pertanyaan dan juga Kak Sofi Nabila yang telah memaparkan serta menjawab pertanyaan. Untuk Bapak, Ibu, dan hadirin, bagi yang ingin memberikan testimoni kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Aryani dari RA Masito Trimulyo. Di sini saya hanya akan berbagi trik saja untuk memperluas ketika bisa dipakai di PAUD pendidikan anak usia dini untuk RA, TK, SPS. Itu nanti ketika sekolah itu terkendala dengan siswa yang banyak. Kalau mau digunakan masuk dalam struktur kurikulum itu ada di topik pengenalan alat-alat tradisional, itu bisa masuk. Terima kasih. Itu nanti bisa pakai Smart TV. Jadi kalau siswa yang banyak bisa klasikal pakai Smart TV, silakan download Google Home. Jadi nanti bisa di remote dari HP ke televisi. Bisa. Jadi tidak usah pakai kode QR yang hanya sedikit penggunaan ya berkelompok. Kalau pakai Google Home, TV yang Smart TV itu bisa langsung connect ke HP-nya. Itu mungkin di sini biar tertarik yang ini ada RA, bisa tertarik bawa pulang nanti di situ. Itu tak lepas dari itu, terima kasih masukan-masukan dari Bapak Ibu yang di sini luar biasa. Tak lepas dari itu, mari kita beri apresiasi. Ini karya anak bangsa yang luar biasa. Ya, tepuk tangan yang keras bergemuruh biar anak-anak panjenengan menjadi salah satu penerus berikutnya. Tepuk tangan lagi yang gemuruh. Iya, terima kasih. Selalu kita support ya. Itu luar biasa. Tak lepas dari penyempurnaan yang selalu disempurnakan karena apapun produk dari panjenengan harus disempurnakan dan terus disempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Saya Yumna dari RA Nurul Dikri. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi hasil karya dari Mbak Sofi dan Tip. Merupakan inovasi yang sangat luar biasa dan saya kira cukup nanti akan bisa membantu untuk pembelajaran, terutama di PAUD juga tadi sudah disampaikan ada topik tentang budaya daerah, budaya lokal gitu. Kemudian mungkin saya menambah masukan ya. Jadi nanti kan itu ditayangkan untuk anak-anak PAUD, anak-anak TK gitu. Jadi tadi yang saya lihat itu kan masih berupa gambar animasi. Mungkin bisa ditambahkan berupa gambar nyatanya atau wujud visualnya. Misal gamelan tadi kendang gitu baru animasi. Jadi di sebelah videonya atau di menit selanjutnya gitu diberikan gambar yang nyata. Kemudian ditambahkan tadi cara menggunakan alatnya seperti itu. Sama saya menambahkan lagi untuk tulisan nama, misal gendang gitu, saya kira bisa dibuat dengan font yang lebih jelas. Jadi ketika anak-anak kelompok B gitu kan yang sudah bisa membaca, jadi bisa mengeja gendang, kendang gitu pakai huruf yang anak-anak familiar seperti itu. Kemudian ya, untuk suara di YouTube-nya tadi saya yang mendengarkan itu, mungkin itu ciri khas dari tim ya, yang menggunakan suara yang unik gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dengan suara yang lebih jelas ketika menjelaskan tentang alat-alat gamelan tersebut gitu. Jadi nanti anak-anak yang mendengarkannya juga, oh itu
gamelan, ini kendang dengan apa namanya bisa mengikuti misal kendang, kendang. Jadi jelas intonasi pengucapannya gitu. Baik, mungkin itu saja. Semoga inovasi ini bisa berkembang, bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi sampai ranah nasional internasional. Selamat untuk Mbak Sofi Nabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ismudingsih dari RA Fairuz Akila, sekaligus pemerhati pendidikan. Alhamdulillah Mbak, pertama salut buat panjenengan. Karya ini bukan sekedar hanya seperti itu, tetapi karya ini adalah awal permulaan inovasi dari MAN 3. Mudah-mudahan akan terus berlanjut. Masukan-masukan sangat baik, jangan menjadi sakit hati. Ke tingkat nasional lebih lagi. Selamat, begitu saja. Sudah sampai sana, berarti internasional lebih akan lagi. Begitu ya, Bunda. Selamat. Ini sudah nyicil untuk beberapa instrumen akreditasi BAN PDM Bapak. Terima kasih. Gitu. Selamat Bapak yang Ibu yang pendampingan, selamat juga kepada Kakak. Doa kami semoga selalu inovasinya terus-menerus dari MAN 3 Jogja. Karena saya juga termasuk orang tua alumni di sini. Begitu. Terima kasih. Begitu ya Kakak, semangat terus ya Kakak ya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyampaikan testimoni. Bagi Bapak Ibu Guru sekalian, apabila ingin memesan produk bisa menghubungi Ibu Arum Nur Hasanah di bagian belakang. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Kini tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengantarkan acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup sosialisasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Yasyana Difah selaku pembawa acara pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dimohon untuk Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu